Pemirsa, sejumlah warga Brebes menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD menuntut pengusutan dugaan oknum anggota DPRD yang meminta jatah parkir disertai intimidasi. Mereka mendesak Badan Kehormatan DPRD dan partai terkait untuk menindak tegas kasus tersebut. Sekelompok warga Brebes melakukan aksi unjuk rasa solidaritas di depan gedung DPRD Brebes pada Senin pagi 28 April 2025. Dengan berorasi membentangkan spanduk serta sejumlah poster bertuliskan aneka tuntutan, mereka memprotes adanya oknum anggota DPRD yang juga ketua salah satu ormas di Brebes diduga meminta jatah parkir dengan mengintimidasi pengelola sebuah minimarket yang berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tonjong, Brebes. Selain memprotes tindakan oknum anggota DPRD Brebes berinisial AA dari Partai PAN, pendemo juga memberikan dukungan moral terhadap pengelola minimarket. Pendemo mendesak DPRD Brebes, khususnya Badan Kehormatan DPRD Brebes, untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Menurut pemilik minimarket, Aristianto Zamzami, bentuk intimidasi yang diterima disampaikan melalui voice note untuk meminta jatah parkir di minimarket menjelang Lebaran lalu. Ia mengaku sebenarnya keuntungannya sepenuhnya diberikan untuk membantu sebuah yayasan pendidikan di Brebes. Kenapa kami melaporkan saudara AA? Itu tidak lepas dari terjadinya sebuah peristiwa di mana kami merasa kami diintimidasi, kami merasa kemudian dirugikan secara moral, bahkan juga difitnah lewat voice note, WA atau Japri. Apa itu? Awalnya adalah permintaan parkir yang diajukan oleh ormas yang diketuai oleh saudara AA, di mana saudara AA ini kemudian menjabri kami. Ada voice note yang tidak hanya menyebutkan dianya sebagai seorang ormas, namun juga sebagai anggota Dewan Komisi 3 lengkap, di mana di situ ada ungkapan-ungkapan yang mencederai harkat dan martabat saya secara pribadi. Ada juga fitnah yang menyebutkan bahwa usaha kami, yaitu toko minimarket modern, menyebabkan pasar tradisional tutup. Di titik itu membuat kami merasa khawatir karena dengan statusnya tadi yang juga seorang anggota DPRD akan membawa dampak yang tidak baik bagi usaha kami. Di mana padahal usaha itu sudah kami wakafkan sepenuhnya, hasilnya adalah untuk membantu sebuah institusi pendidikan di Kota Brebes. Operasinya sejak kapan Pak itu? Beroperasi sejak tahun 2016. Pada selama ini nggak ada masalah Pak? Tidak ada masalah. Tidak. Permintaan itu sudah diajukan kapan Pak? Permintaan itu diajukan di minggu kedua bulan puasa. Saya tanggalnya mungkin saya nggak hafal. Menanggapi hal ini, Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Brebes, Sudono, akan menindaklanjuti dan mempelajari laporan tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, BK akan bertindak tegas untuk memberikan sanksi. Pak Ade juga sudah kita undang hari ini dari pihak pengadu. Alhamdulillah kita sudah bertemu, sudah menyampaikan ada beberapa hal yang baru disampaikan sama beliau tentang voice note itu. Nah, hal ini nanti kita akan coba kita sesuaikan dengan tata tertib kita, tata beracara kita. Alhamdulillah ada sedikit miss. Ini insya Allah nanti akan terselesaikan dengan baik. Gitu teman-teman. Pak, jika ditemukan pelanggaran Pak, ada sanksi nggak Pak dari BK Pak? Oh, kalau ada pelanggaran otomatis nanti kita pelajari. Ini termasuk kategori ringan, sedang, atau berat. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Pak, gitu. Bapak kan sudah memanggil dua belah pihak nih. Ya. Indikasi awal apakah ada pelanggaran kode etik Pak dari anggota dewan tersebut? Sementara ini kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Karena kita juga baru ketemu sama dari pihak pengadu, kita baru ketemu ada sesuatu yang disampaikan
tidak termasuk dalam surat aduan awal. Oke, siap. Terima kasih. Sementara itu, Ketua DPD PAN Brebes Tobidin mengatakan pihak partai akan memanggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi soal dugaan intimidasi dan meminta jatah parkir bagi ormas yang dipimpinnya. Berharap karena ini ranahnya sudah aduan, maka kami selaku Ketua Partai DPD PAN Kabupaten Brebes berharap ada muhasabah, ada rekonsiliasi, ada permohonan maaf bahwa kita sebagai insan manusia tentunya punya kekhilafan, kesalahan. Terkait niatnya saudara Kuwade adalah membawa lembaga pemuda Pancasila terkait permohonan parkir hanya secara insidentil terkait dengan upaya membantu arus mudik maupun arus balik saja. Tidak berkepanjangan mencapai pada titik parkir itu, alfa itu selamanya bukan, tetapi hanya insidentil selama masa waktu mudik maupun arus balik. Pak, kaitan dengan voice note intimidasi gimana Pak tanggapannya Pak? Ya itu kalau terkait dengan voice note intimidasi yang disampaikan oleh Pak Samsami, itu nanti akan dikonsultasikan jajaran semua badan kehormatan dan kemudian usul pimpinan apakah memenuhi standar ini peringatan atau sanksi ringan atau sanksi sedang atau sanksi berat. Romi Suharto, Batik TV, melaporkan.